Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, di video ini kita akan mempelajari bagaimana sistem pembukuan tunggal dan berpasangan di akuntansi pemerintahan. Anak-anak tentu tidak asing ya dengan istilah single entry dan double entry ini, karena memang sistem pencatatan ini pernah kalian pelajari di kelas 10. Single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Mari kita lihat contoh ilustrasi tabel pada video ini. Di sini terdapat contoh bagaimana sih transaksi penerimaan dan pengeluaran jika dicatat pada sistem pembukuan tunggal atau single entry. Mari kita lihat ilustrasi transaksi pada tabel BKU atau buku kas umum ini ya. Di sini terdapat dua contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Contoh yang pertama dengan nomor BKU 001 pada tanggal 16 Januari 2020 terdapat penerimaan pendapatan retribusi daerah dari gelanggang olahraga. Coba anak-anak perhatikan kode rekening transaksi ini. Terdapat 5 level kode rekening. Di akuntansi pemerintahan kita menyebutnya dengan istilah BAS atau Bagan Akun Standar. Pada BAS, masing-masing kode rekening terdapat 5 level. Level 1 menunjukkan kode akun. Level 2 menunjukkan kode kelompok. Level 3 menunjukkan kode jenis. Level 4 menunjukkan kode objek. Dan level 5 menunjukkan kode rincian objek. Lalu, kode akun ada 9 jenis yang terdiri atas 1. Menunjukkan aset. Akun 2 menunjukkan kewajiban, akun 3 menunjukkan ekuitas, akun 4 menunjukkan pendapatan LRA, akun 5 menunjukkan belanja, akun 6 menunjukkan transfer, akun 7 menunjukkan pembiayaan, akun 8 menunjukkan pendapatan LO, dan yang terakhir adalah akun 9 yang menunjukkan beban. Bagan akun standar atau BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Ketentuan bagan akun standar atau BAS yang digunakan saat ini ditetapkan terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Pada transaksi pertama, kode rekeningnya adalah 8122303. Di sini dapat diidentifikasikan bahwa ini adalah penerimaan yang masuk ke dalam pendapatan LO. Anak-anak masih ingat ya, kode akun 8 adalah untuk akun pendapatan LO. Sedangkan untuk transaksi yang kedua, kode akunnya kita mulai dengan angka 9, yang berarti transaksi ini adalah transaksi beban. Anak-anak, untuk materi bagan akun standar akan Ibu jelaskan khusus di materi yang terpisah ya. Jadi sekarang kita belajar hanya sekilas saja. Nanti akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Di tabel yang ada di video ini dapat kita lihat bahwa ketika ada penerimaan maka nominalnya akan masuk kepada kolom penerimaan, dan ketika ada transaksi pengeluaran maka langsung masuk ke kolom pengeluaran. Sesimpel itu. Jadi memang kelebihan dari buku tunggal ini atau single entry ini memang dia lebih simpel karena hanya memasukkan apa yang mempengaruhi kas, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Seperti itu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kelebihan single entry itu adalah sistem ini sangat mudah dipahami dan sangat sederhana. Tetapi kekurangannya adalah sistem ini sangat sulit untuk menelusuri jika terjadi kesalahan dalam pembukuan, serta single entry tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
Yang kedua adalah pembukuan berpasangan atau sistem tata buku berpasangan atau double entry atau yang biasa kita sebut dengan jurnal. Mari kita perhatikan contoh berikut. Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Permata sebesar Rp7.500.000. Di dalam akuntansi pemerintahan, jika terdapat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas, maka kita harus membuat dua jurnal. Satu, jurnal LO, dan yang kedua adalah jurnal LRA. Apa itu LO dan apa itu LRA? Masing-masing jurnal ini akan bermuara pada laporan keuangan yang berbeda. Jurnal LO akan masuk ke laporan operasional, dan jurnal LRA akan masuk ke laporan realisasi anggaran. Untuk jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan daerah akan Ibu jelaskan di video laporan keuangan pemerintah daerah. Contoh transaksi dari Dinas Pendapatan ini adalah contoh transaksi penerimaan kas. Jika kita amati sekilas tentang transaksi ini, berarti transaksi ini akan mempengaruhi akun atau rekening kas dan pendapatan ya. Di dalam akuntansi pemerintahan SKPD terdapat dua akun kas, yaitu kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran. Kas di bendahara penerimaan digunakan untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan. Sedangkan kas di bendahara pengeluaran digunakan untuk menerima anggaran belanja dan pengeluaran untuk belanja dan beban pemerintah daerah. Dari transaksi Dinas Pendapatan ini, maka cara membuat jurnalnya adalah untuk tanggal sesuai dengan tanggal bukti. Di sini contohnya adalah tanggal 8 Januari 2020. Nomor bukti pun juga sesuai dengan dokumen bukti. Di sini contohnya adalah TBP. Harusnya ada nomornya lagi ya, Nak ya. Tapi di sini Ibu singkat dengan nama TBP saja, itu tanda bukti pembayaran. Untuk kode rekening, kita sesuaikan dengan rekening apa yang kita gunakan untuk menjurnal. Nah, rekening yang terletak di debit adalah rekening kas di bendahara penerimaan senilai Rp7.500.000. Oleh karena itu, kita pun menggunakan kode rekening untuk kas di bendahara penerimaan, yaitu 1110201. Lalu kreditnya adalah pendapatan hotel LO atau hotel LO. Kalau di BAS dia namanya hanya hotel LO. Tapi kita lihat di situ kode rekeningnya dia kepalanya adalah 8. Angka 8 menyatakan bahwa dia adalah akun pendapatan LO. Dan nominalnya juga sama senilai Rp7.500.000. Lalu, karena ini adalah transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, maka selain membuat jurnal LO, kita juga harus membuat jurnal LRA. Nah, ciri khas dari jurnal LRA adalah terdapat rekening estimasi perubahan SAL. Letak rekening estimasi perubahan SAL selalu mengikuti letak rekening kas di jurnal LO. Anak-anak coba lihat, di sini posisi kas di bendahara penerimaan di jurnal LO terletak di debit, dan estimasi perubahan SAL juga mengikuti di debit. Lalu kreditnya apa? Jika di LO adalah rekening pendapatan LO, maka di LRA diganti dengan rekening pendapatan LRA. Anak-anak tentu masih ingat ya bahwa rekening pendapatan LRA disimbolkan dengan kode akun 4. Anak-anak coba perhatikan kode rekening untuk pendapatan hotel LO dengan kode rekening pendapatan LRA. Di sini ada kesamaan ya, sama-sama dari digit kedua sampai terakhir itu 110601. Bedanya hanya di kepala depannya saja, yang LO 8, LRA 4. Itu mudahnya bagaimana cara membuat jurnal LO dan LRA. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan double entry? Kelebihannya bahwa pencatatan dengan jurnal ini memang sangat akurat dan memang menjadi standar dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Sedangkan kekurangannya adalah memang penyusunan jurnal double entry ini
dia terbilang cukup rumit ya, dan tidak semua orang dapat membuat jurnal. Dia harus mengerti dulu bagaimana dasar pembuatan jurnal, bagaimanakah kode akunnya, kode rekeningnya, dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan Ibu mengenai sistem pencatatan single entry dan double entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.